Baru ada satu yang masuk. Sepertinya dari nggak ada namanya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya gimana cara menyikapi orang tua yang menahan-nahan anaknya untuk menikah padahal anaknya sudah siap untuk menikah. Kepeden nih. Ada indikasi orang tua tidak suka dengan calon menantu. Yang pertama, orang tua yang menghalangi anaknya nikah itu biasanya karena anaknya belum bisa meyakinkan orang tuanya bahwa dirinya sudah cukup mampu menikah. Paham? Kalau ada orang tua kok nggak ngizinkan anaknya nikah, itu karena memang orang tua memandang anakku ini belum mampu untuk nikah. Entah itu secara kemandiriannya, secara ekonominya, secara banyak hal belum dianggap belum mampu. Apalagi mungkin masih sering udur-uduran. Do you know udur-uduran? Udur-uduran, you know? Tahu. What's that? What's that? Udur-uduran, debate ya. Sama orang tua debate terus, debat terus sama orang tua. Orang tua diajak ngeyel-ngeyelan terus. Hanya orang tua mangkal, oh, kowe bocah ngeyel terus, awas kowe nikah rata izinke kowe wis modar kowe kan gitu kan. Nah iya makanya enggak usah berdebat sama orang tua. Orang tua kok berdebat, giliran enggak diizinkan nikah, modar tenan kan. Nah, oleh karena itu sama orang tua tuh banyak mengalah, jangan suka berdebat. Tapi ya kita juga nggak boleh mendoakan orang tua segera meninggal supaya bisa nikah, itu juga nggak boleh. Iya kan, siapa tahu ada yang kepikiran sianida sebagainya, nggak usah lah. Ada, ini ada ya. Jahat nanti ras dakwah ya. Jadi yang pertama tadi kita perlu meyakinkan ke orang tua kemandirian kita, kemampuan kita, sopan santun kita, semuanya lah ya supaya orang tua itu betul-betul bisa yakin. Terus pertanyaan keduanya, kalau orang tua itu kurang suka dengan menantu ya, dengan calon menantu, ya mungkin karena kurang presentasi aja dia. Makanya perlu mempresentasikan calon menantu ke orang tua, presentasinya yang baik gitu ya, apa adanya. Kemudian presentasinya juga orang tua harus tahu kunci-kuncinya nih. Kunci-kunci menantu yang disayang mertua, padahal belum jadi menantu tapi sudah baru calon sudah disayang di Arab-Arab. Apa? Satu, kelihatan mandiri atau kelihatan mapan. Pak Ustadz, ya calon suami saya itu belum mapan Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Lah kerjanya apa? Jualan pulsa Pak Ustadz. Ya udah bilang aja sama orang tua punya calon yang sudah kerja di perusahaan IT gitu aja. IT, oke. Oke. Ya, nyambung. Sakit tenang. Oh ini para orang tua yang datang ini nanti kalau ada calon mantunya datang diayeli. Bilangnya gini, Pak Bu, dia tuh jualan pulsa. Jangan Bapak Ibu memandang dia itu orangnya nggak mampu dan sebagainya atau tidak mapan segala macam, tidak. Yang saya lihat tuh dia jualan pulsa ini cuma untuk batu loncatan kok Bapak Ibu, karena dia mandiri orangnya, masih menyelesaikan kuliahnya. Saya yakin dia pasti suatu saat kalau dia lulus selesai, mungkin dia akan gunakan ijazahnya, mungkin dia akan tinggalkan jualan pulsanya gitu ya, dengan alasan mungkin jualan pulsa memang sudah nggak prospek sekarang ini gitu kan. Apalagi sudah banyak teknologi, beli pulsa lewat banyak teknologi. Akhirnya sekarang dia mungkin cuman batu loncatan kok, cuman sementara cari kesibukan, karena dia orangnya nggak suka minta sama bapak ibunya. Itu harus dijelasin tuh begitu orang tua. Calon suami saya ini Bu, dia tuh nggak suka minta-minta sama bapak ibunya, nggak pernah dikasih, tapi dia mandiri bisa hidup di sini, orang motor saya udah sampai sekarang. Kalau teman-teman bisa meyakinkan itu, memahamkan itu, sudah yakin itu. Karena yang pertama dilihat itu adalah kelihatan calon suami itu mapan, kelihatannya itu mandiri lah gitu, pejuang tangguh. Yang kedua kelihatan soleh, artinya kita presentasikan kesolehannya, sudah. Nggak usah presentasi ketampanan segala macam, nggak perlu. Sebaliknya kalau ikhwan bagaimana meyakinkan calon istrinya? Istri itu yang dicari sama mertua itu apa? Pinter masak, itu nih. Maka harus bisa meyakinkan, Pak, calon saya itu tak senengnya apa? Saya sregep, prigel, seneng karo bocah-bocah cilik, seneng ngajar TPA, ya seneng, kadang-kadang malah milu TPA. Ya. Saya kuliah tapi saya ikro. Jadi ya dia dia seneng, saya semangat gitu kan. Terus dia seneng karo bocah-bocah, seneng karo anak-anak, yuk pinter masak, bendino, andalannya Indomie. Nggak boleh sebut ya. Pokoknya pinter masak, itu harus disampaikan. Rata-rata yang dicari mertua tuh yang pinter masak, prigel, itu yang dicari. Tahu prigel ya? Ya, prigel itu cekat. Perempuan yang rajin itu yang disenangi sama mertua. Makanya dipresentasikan laki-laki nih, calon istrinya itu begitu. Calon istri yang pintar masak, prigel, mandiri, cerdas, itu aja. Pak Ustadz, ya.
Lah calonku ini lolok ya Pak Ustadz. Lolok iki ya Lola ya Oon itu lah. Kepiye Pak Ustadz mempresentasikannya? Lembuh nih wis kepiye. Saya nggak tahu cara presentasikan calon yang Oon sekarang. Yang ketiga. Udah. Lanjut Tat. Pak Bu, calon istri saya itu Oon, tapi satu kelebihan dia, rajin baca Quran. Oh nggak bisa, kata babinya, nggak bisa. Ngajarin Quran tok tapi nih Oon ya gah aku dia menantu Oon. Bu, Pak, penelitian di Mesir itu di Al Azhar Kairo Mesir itu universitas itu pernah melakukan penelitian tentang orang yang rajin baca Quran itu ternyata bisa menambah kecerdasan. Nah, dia kira rajin baca Quran supaya meningkatkan kecerdasan. Proses, terimalah apa adanya. Gitu Mas. Ini berita gembira ya. Buat yang nggak begitu cerdas, bacalah Quran. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sedang proses ta'aruf. Saya sudah nazar beberapa kali dengan beliau. Ya, dan insya Allah syar'i nazarnya. Saya merasa banyak cocoknya berdasarkan diskusi kami. Tapi pas ketemu nih Tat, kok rasanya biasa-biasa saja. Tidak ada rasa yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Rasa aneh-aneh. Mas. Tidak ada rasa deg-degan. Nggak ada gimana-gimana tuh Tat. Apakah hal ini baik-baik saja? Ini orang deg-degan kayak mati berarti. Orang hidup tuh mesti deg-degan. Jantung berdetak. Pak Ustadz ya, kami asik kalau ta'aruf lewat grup ya, di grup WA asik, ngobrolnya nyambung, nyantai, bisa bercandaan juga. Nah, gitu ya, itu sudah nador juga. Tapi ya itu Pak Ustadz, pas ketemu kok nggak ada krenyes-krenyes sama sekali ya Pak Ustadz, nggak ada gereng-gerengnya sama sekali. Bagaimana Pak Ustadz? Istikharah. Itu jawabannya, istikharah. Jangan tanya sama Ustadz, tanya sama Allah. Istikharah, Rob, bagaimana ini kok hatiku belum ada kecondongan? Istikharah lagi terus begitu. Ini kan nasibnya hampir kayak saya waktu itu. Dengan si Dewi itu, istri saya sekarang. Yang pertama itu kan begitu, nggak ada sama sekali krenyes-krenyes itu nggak ada. Makanya setelah ta'aruf 2 minggu kemudian si istri saya ini nanya, "Akhi gimana? Akhi sudah mantep belum?" Saya masih istikharah. "Tolong cepat jawab akhi." Ya mohon mudah-mudahan ya satu istikharah terus gitu. Akhirnya dia nggak sabar, "Akhi, bismillah tolong ya saya jangan digantung," kata istri saya. Saya butuh jawaban kepastian. Perempuan kan sangat begitu ya, mengharapkan laki-laki yang cepat membuat keputusan tegas itu loh, nggak bertele-tele. Tapi emang karena saya belum ada kerentek-kerenteknya, ketemu juga belum ada kerentek-kerenteknya sama sekali. Kata dia, "Bismillah akhi, saya mantep." "Bagaimana akhi?" "Duh ya Allah, ini Ahmad kok ya mantap. Saya mumet, betul mumet. Belum ada krenyes-krenyes itu belum ada. Tapi istikharah itulah mengantarkan petunjuk. Rob, sungguh-sungguh saya doa iki piye ya Allah, ahwate wis mantep ya Allah, hatiku belum mantep, bagaimana ya Allah, beri saya petunjuk ya Allah. Maka saya minta kepada istri saya Dewi itu, tolong beri saya waktu lagi untuk istikharah lagi. Suatu hari saya diminta dia datang ke rumahnya pas masih proses ta'aruf itu. Saya sama teman saya berdua datang ke sana karena saya waktu itu mau keluar kota. Jadi dia tuh mau ngasih saya apalah, minuman apa gitu ya, karena dia punya produk minuman. Jebule apa? Dia itu ngasih saya, dia kan pakai motornya dia itu motor biasa lah itu ya, bebek. Kemudian di tempat boncengan belakang itu ada keranjang, diletakkan di situ jus jambu apa jambu biji itu loh, jus jambu, ada jus jeruk, jus apalah segala macam tuh di situ, diikat-ikat persis kayak itulah, kira-kira kayak susu kedelai gitulah, dibungkus plastik terus diikat karet. Nah itu taruh di situ. Ternyata saya mau dikasih itu, perjalanan keluar kota mau disangoni jus plastik kan itu. Tapi iseng-iseng saya tanya, "Ukti, lah ini buat apa? Kok bikin banyak banget begini?" Terus saya dikasih sama dia diplastiki. Kata dia, "Ini mau saya jual." "Hah? Dijual?" "Iya." Kata dia, "Kesibukan saya ini akhi, saya jualan keliling." Bayangkan istri saya itu eater, keliling, jualan jus di buntel-buntel itu. Saya tanya, "Lah jualnya kemana?" "Ya ke sing ana demo-demo." Ya Allah, berarti aktivis demo? "Iya, dodolan nih kuwi," kata dia. Dia aktivis tapi mau dodolan itu. Tapi dia aktif, ada demo di mana dia selalu ada. Tapi dodolan kuwi mau. Ya Allah, hati saya itu langsung krenyes di situ. Maka ketika perjalanan saya ke luar itu,
Dalam hati saya, ya Allah, ini yang saya cari ya Allah, seorang wanita yang tidak takut miskin, seorang wanita yang berjuang, tidak gengsi, mencari yang halal ya Allah. Ini yang saya cari ya Allah. Gitu kan? Dalam hati saya memang saya butuh istri yang mandiri karena saya kere soalnya. Jadi istri yang mandiri ini sangat memudahkan saya. Tapi minimal wanita yang begini pasti nggak banyak menuntut karena dia tahu bagaimana susahnya mencari nafkah. Sudah, sejak itu langsung dia saya jawab, Bismillah ukhti, saya mantap. Dan subhanallah ketika saya ngomong mantap itulah akhirnya Allah tumbuhkan rasa krenyes-krenyes terus. Cinta itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi itu kalau ada pertanyaan, kok belum mantap-mantap Pak Ustadz? Nah, cobalah istikharah biar Allah menuntun dan membimbing ke arah mana kita nanti berjalan. Begitu ya, insya Allah. Wah, ada pertanyaan. Ada lagi? Silakan, ada yang mau nanya lagi atau mau nanya langsung? Dari Instagram ada pertanyaan. Yes. Skripsian. Pak. Tuh Mas. Ya, tolong ya jamaah teras dakwah kalau nulis tuh rotok gede-gede ya. Cilik-cilik. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara menyikapi ikhwan yang mengajak saya ta'aruf. Dan kini sudah tahap ta'aruf keluarga, tapi si ikhwan ini belum datang ke rumah. Piye carane iki? Terus saya harus bagaimana Ustadz? Saya sudah berdoa dan juga sudah ikhtiar, tawakal, tapi si ikhwan ini belum datang ke rumah padahal dia sudah janji mau menemui kedua orang tua saya. Proses ta'aruf ini insya Allah syar'i kok Ustaz. Sudah menegaskan barang loh. Iya, kita percaya ya. Enggak, saya gumun ini heran. Sudah belum ketemu ikhwannya. Iya. Apa belum datang? Ikhwannya belum datang ke rumah. Tapi keluarganya sudah ta'arufan. Iya. Ki piye toh? Lah ya, kan keluarganya belum datang. Ikhwannya belum datang. Coba Mas Dibo, coba awal-awal Mas. Udah tahap ta'aruf keluarga, ta'aruf tapi keluarga si gitu. ikhwan ini belum datang ke rumah. Kok iso lho? Maksudnya orang apa meneh teko meneh? Ikhwanmu goke pok Mbak gitu. Iya. Iwan online. Iwan online. Enggak, mungkin dia demit mungkin. Jadi ceritanya mungkin dia sudah taruh sampai keluarga karena sudah mungkin dengan ikhwannya sudah. Mungkin itu tuh maksudnya belum datang itu terakhir itu memberi kepastian gitu tuh gimana? Enggak jelas ya. Mungkin maksudnya itu memberi kepastian terakhir. Mau ngelamar situ ngelamar apa orang kan sudah ta'aruf. Ya, antar dia sudah dengan ikhwannya. Terus antar keluarga juga sudah. Si ikhwannya ke tempat si ikhwan sudah, keluarganya dan sebaliknya sudah. Cuman kok belum ada datang-datang, ketegasannya bagaimana? Ya Mbak aja yang menegaskan. Kan ta'aruf antar keluarga kan belum tentu hasilnya itu oke, itu belum tentu loh. Iya kan? Setelah ta'aruf dengan keluarga bisa jadi muntap ya apa ya? Balik. Bisa jadi keluarga sana mubal ya apa ya? Bisa iya kan setelah ketemu diksi dosa wanita. Ya Allah. Kekinian nih. Ya. Kekinian tenan ya. Nah, uang gimana ya? Bisa jadi loh, bisa jadi. Karena antar keluarga bisa jadi dia ragu gitu. Keluarganya jadi ragu. Sehingga setelah taruh dengan keluarga, mungkin banyak pembahasan yang membuat ragu. Jadi nggak kepiye ya mau ngelanjutkan bagaimana dia ragu. Nah oleh karena itu si akhwat ini yang harus meminta ketegasan ke si ikhwan nanti. Ini kepiye cerita lanjutannya? Apakah mau dilanjutkan ke pernikahan atau ta'arufnya dianggap tidak cocok? Kalau emang enggak ya nggak apa-apa, santai wae gitu loh. Gitu. Ikhwan ini persoalannya dia itu si ikhwannya mungkin mau mundur, bingung merangkai kata-kata. Betul, bingung kok tidak menyakiti keluarganya, menyakiti si perasaan perempuan, takutnya perempuannya nggak bisa move on. Takutnya nanti bunuh diri, bingung dia si ikhwan ini. Akhirnya dia terima menang gue dengan harapan apa? Harapannya si akhwatnya yang sudahlah kalau gitu kita batalkan. Jadi si ikhwannya merasa senang, alhamdulillah dia yang membatalkan. Berarti kan bukan dari saya, sehingga tak begitu menyakitkan. Kalau dari saya mungkin begitu menyakitkan kata dia. Padahal seorang ikhwan itu mestinya tegas. Kalau memang setelah ta'aruf ketemu antar keluarga kok merasa nggak cocok, ya sudah segera beri keputusan. Sampaikan aja, maaf ya ukhti, atau misalnya sebut saja namanya Mbak Yulia Wati. Mantanku oke soalnya.
Terus bilang begini, ya jangan Yulia lah, ganti lagi lah ya. Siapa? Ida gitu. Jadi gini ya Mbak Ida, mohon maaf Mbak Ida, saya nggak bisa lanjut. Bukan karena apa-apa, tapi karena saya juga ta'aruf dengan yang lain. Ya Allah, nyesek banget ya gue. Jangan ya, jangan bilang gitu, itu menyakitkan. Jangan. Ini gojek gitu, jangan. Bilang gini aja Mbak Ida, mohon maaf saya nggak bisa teruskan. Setelah hasil rapat dengan keluarga, tiba-tiba setelah ta'aruf itu kami menjadi ragu. Saya istikharah lagi, tiba-tiba menjadi ragu. Sehingga saya betul-betul nggak bisa melanjutkan ta'aruf ini. Ta'aruf sampai di sini saja, mohon maaf sekali. Pasti si akhwat yang cerdas akan bertanya, ya akhi, apa yang membuat engkau ragu dengan aku? Apa yang bikin ragu? Dan apa yang bikin gak serak? Biar aku memperbaiki diri. Kalaupun emang nggak mau tetap nggak mau lanjut, nggak apa-apa kok. Tapi minimal jadi PR buat saya untuk memperbaiki diri sehingga ke depan tak akan terulang lagi saya gagal ta'aruf. Itu akhwat yang cerdas. Saya tuh paling sebel sekali dengan ta'arufan tiba-tiba si ikhwannya mengatakan maaf setelah istikharah saya nggak mantep. Sekian ya, sampai di sini saja ta'aruf kita. Tahu-tahu left group. Kan jijik banget gitu tuh. Saya pinta ida-ida rasanya ulana. Bu yang ngomong gitu loh. Apa yang bikin gak serak itu gak mantep tuh apa? Sampaikan ke akhwatnya biar dia bisa memperbaiki diri. Besok-besok gak terulang lagi kegagalan ta'arufnya. Kan begitu kan? Betul apa betul? Gitu loh. Sebaliknya juga kalau akhwat mundur, jangan bilangnya maaf akhi, insya Allah ada perempuan yang lebih solihah. Aku terlalu buruk buat antum. Bel kedes tenan gitu tuh. Ya, ngomong aja lah. Misalnya maaf ya akhi, rupamu elek. Wes ngono wae ram. Wah. Itu lebih jelas daripada nggak jelas. Ada manfaatnya sih. Ngeseli banget sih. Ben lanangnya Ya ngomong gitu loh, apa gitu. Nah, udah selesai. Itu lebih baik. Setelah disampaikan, oh ya ukhti, Mbak Ida, maaf, sebutkan mungkin begini. Alasannya karena setelah ta'aruf ternyata kita ada beda dalam hal mungkin budaya keluarga, beda. Ini semuanya beda, saya takut terjadi cekcok. Misalnya, kamu ketika saya tanya, apakah kamu ikut saya apa enggak setelah nikah? Ternyata kamu jawab, insya Allah saya ikut kamu, tetapi dengan catatan bapak ibu saya merestui. Nah itu kan bikin langsung laki-laki jadi ragu, betul gak? Ketika nanya ke akhwatnya, ya ukhti, apakah setelah nikah ukhti bersedia ikut saya kemanapun pergi? Jawab si ukhtinya, bismillah, saya insya Allah siap ikut antum kalau jadi suami saya nanti, saya siap ikut kemanapun perginya seizin orang tua saya. Apa doai belkedes? Enggak, itunya namanya nggak siap ikut nih, itu namanya. Ikut ya ikut, nggak pakai izinan orang tua. Ikut ya ikut. Gitu. Setelah nikah kan pindah perwaliannya. Gitu ya? Taib. Lanjut Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bicara soal krenyes. Ada feedback nih Ustaz. Saya ada dua teman, keduanya insya Allah idaman. Antara Ikhwan A dan Ikhwan B. Akeh juga. Waduh. Populer Ikhwan ini. Saya lebih condong ke Ikhwan A, tetapi saya lebih krenyes. Saya lebih deg-degan dengan Ikhwan B. Itu siapa sih? Afif apa sih? Afif itu. B-nya si Ken. Waduh. Perpecahan. Hup. Mohon solusinya Ustadz. Saya sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Ini. A sama si B. Si A-nya tadi apa kelebihannya? Saya lebih condong ke Ikhwan A, tapi lebih krenyes ke Ikhwan B. Berarti itu condong ke Ikhwan itu Jadi ngene iki lho. Kemaruk kowe, Mbak. Ngene iki lho. Ngene tapi kasih deloki ngono. Ya wis ngene sing deloki. Rangkulan tapi tangannya gandengan kono. Waduh. Kok gini? Ini mau keduanya. Mana mahasiswa mana? Ama. Mahasiswa Ama Yogyakarta. Ikhwan tolong jangan cari dari Ama Yogyakarta. Rodok geragas, Mbak ya. Iya. Ya, jangan juga berharap nikah dengan karena condongnya sama si A terus nikah dhisik karo si A, baru gue pegat ngerasake si B. Itu juga nggak boleh. Bagaimana Pak Ustadz? Ya harus pilih salah satu. Pokoknya syariat Islam itu wis gampang kok. Kalau kita dihadapkan pada dua pilihan yang kita ragu dan betul-betul bingung, tanyanya ke Allah lewat istikharah. Doanya ya minta sama Allah, Rabb,
saya ini kok ya condong sama si A, tapi kok krenyesnya karena si B. Kira-kira minta penjelasan, ya Allah, condongnya karena apa, krenyesnya karena apa? Mungkin condongnya karena si A ini lebih mapan, krenyes itu karena si B ini lebih ganteng, kan gitu. Sehingga bingung, sing lebih mapan, sing A lebih ganteng. Ya Allah, pingin dua-duanya tapi nggak oleh. Piye ya Allah? Minta saya beri petunjuk mana yang terbaik buat dunia dan akhirat saya. Mintanya begitu. Ingat, jodoh ini kan kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Biarkan Allah yang memilihkan buat kita. Ya, jangan kita minta dinikahkan dengan seseorang ya. Biar Allah yang memilihkan. Nggak mantap ya istikharah lagi, diulang lagi. Dan tanyakanlah ke hati. Kalau kecondonganmu itu lebih kepada duniawi, siap-siap kau akan kecewa karena dunia. Orang poligami itu kan dihinakan gara-gara apa? Gara-gara dia dunia. Makanya gini, orang poligami itu kata Nabi, orang yang poligami tapi tidak bisa berlaku adil, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan pundaknya miring, berjalan terseok-seok. Kata para ulama, kenapa orang poligami yang tidak berlaku adil seperti itu kan siksanya, atau ditampakkan dalam keadaan pundaknya miring, jalannya pincang. Kata para ulama, tafsir dari hadis ini adalah karena Allah ingin memberikan hukuman dan mempermalukan seorang laki-laki yang dulunya di dunia sok koar-koar poligami, yang di dunianya dulu semangat sunnah, ternyata karena syahwat. Maka Allah akan permalukan dia karena syahwatnya itu. Karena kalau dia memilih seorang perempuan karena syahwat, susah berlaku adil. Maka dipermalukan di akhirat. Di dunia juga sama dalam pernikahan. Kalau kita condongnya dengan seseorang itu karena dunia, pasti Allah akan kecewakan karena dunianya. Misalnya milih dia karena dia lebih mapan, pasti Allah akan jadikan pasangannya itu miskin sampai dia kecewa dengan dunia. Di situ karena Allah sayang sama dia. Kenapa? Supaya dia kembali kepada Allah, bukan bersandar pada dunia. Tuhan dia itu dunia, maka dikembalikan oleh Allah, aku Tuhanmu, bukan suamimu. Begitu. Allah alam bisawab. Gitu ya. Begitu ya Mbak, jangan kemaruk. Aja sadis lah gue iki, wong wedok lho, disayang. Wah. Nanti Anda yang kemaruk nanti. Wah, Awas lo, ndak balik lo. Ini live lo Tat. Waduh. Kemeringet aku. Iling-iling ama. Ustadz, kapan batasan waktu awal ta'aruf hingga akad? Apakah ketika sudah klik akan tetapi keluarga baru mampu 2 tahun setelahnya itu boleh? Takutnya kalau sudah ngecim, wah ngecim. Sesungguhnya jamaah Ustadz aman gini. Kosakatanya ambiar ya. Takutnya kalau sudah ngecim selama 2 tahun itu menutup celah jodoh yang dipilihkan Allah. Kalau celah-celah bareng. Asik. Apa mau pertanyaan? Sudah tak duga. Agar guyu menang suwi. Apa pertanyaannya ya? Lo kopi nentek gue lo. Kecerdasannya menurun ini. Ya kode keras bagi barista. Itu dan pertanyaan pertama. Kapan batasan waktu awal ta'aruf sampai akad? Pendapat ulama itu kan kalau hadisnya nggak ada hadis yang menyatakan tentang itu, tidak ada. Hanya ulama saja yang berijtihad tentang itu, yang menyampaikan tidak boleh lebih dari 3 bulan. Tujuannya ya biar nggak bertele-tele, nggak berlarut-larut, dan tidak membuka celah setan. Sehingga sebisa mungkin dari ta'aruf sampai pernikahan itu cukuplah dia 3 bulan. Gitu kira-kira. Artinya apa? Supaya orang itu fokus dalam ta'arufnya, kendang dirampung kalau bisa sebulan selesai ya sebulan selesai. Setelah itu 2 bulan berikutnya untuk persiapan pernikahan. Begitu. Pertanyaan keduanya itu tadi. Takutnya setelah ngecim itu tadi 2 tahun itu menutup celah jodoh yang telah dipilihkan Allah. Ya kalau nggak usah ngecim-ngeciman, nggak boleh ngecim-ngeciman kan nggak boleh ya, membuat janji setia kan nggak boleh. Nah, artinya misalnya wis ta'arufan terus ya udah ya, karena nikah kita masih 2 tahun lagi, maka tolong ya kita saling setia. Kamu nggak boleh dengan siapa-siapa ta'aruf, nggak boleh buka celah, saya juga nggak akan buka celah. Oke? Nah, jebule setahun kemudian salah satunya meninggal dunia. Wis sia-sia dia menunggu 1 tahun. Makanya jangan cim-ciman, nggak usah ngecim-ngeciman. Ngecup itu nggak boleh. Ya. Ngecup ya? Iya. Bukan ngecup cium ya. Ada dari Instagram Ustadz. Dari Mbak, nggak usah disebutkan namanya ya. Kalau ada ikhwan belum diizinkan menikah bagaimana Ustadz? Saya pengen nunggu, tapi ikhwannya nggak mau ditunggu karena belum pasti.
Belum masih diizinkan nanti tidak. Nah, Ikhwannya belum diizinkan. Akhwatnya mau nunggu nggak? Oh, mau nunggu. Mbak ora usah nunggu toh mbak, saya aja siap. Oh ya. didelok bojoku ya Allah. Didelok bojoku mesti. Halo, Pak. Enggak tak hapus tadi. Ora gojek ya. Ya cari yang siap-siap aja. Gini ya, kalau mbak mau nunggu terserah, tapi jangan ada perjanjian, itu yang paling penting. Gak usah perjanjian, gak usah ngomong. Ya akhi, bismillah saya siap nunggu kok, gak usah gitulah, konyol kok. Engkau itu belum kurang piknik lah, cuma piknik sedikit lah. Nanti kau akan lihat ternyata banyak di luar sana ikhwan-ikhwan yang lebih hancur. Yang lebih soleh itu banyak, di luar sana itu banyak. Saya juga gitu kan dulu ketika SMA, wah ngerasane gitu teman-teman saya wis ayu-ayu kabeh. Setelah kuliah ora ono apa-apane gitu. Setelah kuliah ternyata banyak yang cantik-cantik lagi, berubah lagi. Oh ternyata level SMA lagi jauh ternyata ya. Bener, SMA itu kan ke bawah itu sih cinta munyuk kan begitu ya. Karena emang konconnya kayak munyuk kabeh. Nah, setelah SMA itu kan lain ya kan. Apa kuliah, kaya babon-babon semua berubah. Giliran wis lulus kuliah lain lagi nanti ketemunya, beda lagi, apalagi ketemu tante-tante mamah muda wis beda lagi sudah. Nah, paham maksud saya ini? Di atas langit masih ada langit. Maka jangan buru-buru ngecop, apalagi yang belum siap dia nikah. Enggak usah lah. Nanti datang laki-laki soli ya yang siap menikahi dia, hafiz Quran piye jal. Wis kadung mau ngecop-ngecop kae gur juz 30. Iki sing teko 30 juz dia hafal. Eman-eman lah. Kan begitu ya. Nunggu yang cuman hafalnya juz 30 kan ya eman-eman, ngapain nunggu yang hafal itu, sudah datang yang hafal 30 juz. Nah, maka nikah sama yang 30 juz inilah. Ambil dia. Walaupun nanti setelah nikah ternyata hafal 30 juz itu karena yang dibaca Al-Ikhlas 3 kali. Ya wes kapusan meneh. Rada cerdas. Wes, apa lagi? Jawabnya agak panjang nggak apa-apa Tat. Oleh pertanyaannya dikit ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Di dalam Islam kita harus husnudon dan pasrah terhadap ketetapan Allah. Mbak E malah ngandani Ustadz ya. Saya seorang wanita, mungkin dibilang kurang dewasa dalam urusan pernikahan. Tapi saya sudah ingin menikah dan belum kelihatan calonnya. Terkadang saya menyikapi husnudon saya dengan setiap melihat laki-laki, terus kemudian saya berpikir, apakah itu jodoh saya? Karena saya orangnya baperan Ustadz, bagaimana cara menyikapinya? Mohon bimbingannya Ustadz. Penuh drama. Oh aku mbiyen ya kaya ngono mbak. Dulu aja saya begitu, enggak cuman mbaknya Taraso, semua perempuan gitu, semua ikhwan pasti begitu kok. Ini ono mbak-mbak akhwat jilbab gede lewat langsung mikir, ya Allah amin ya Allah, ngono ki langsung. Itu ciri-ciri jamaahnya Ustadz Awan gitu ya. Normal, geragas gitu ya. Normal kuwi. Delok ngono ki langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sing paling banter guyune. Wong saya dulu gitu kok. Dulu saya ke kampus naik sepeda, di depan saya ada akhwat naik sepeda juga. Yo tak uyak kok. Nyalip saya, pin delok rupane gitu kan. Jebule kumisan ra situ. Nah, itulah dia. Bagaimana Pak Ustadz baperan-baperan begitu? Mah itu masih wajar ya, perasaan itu wajar. Yang penting jangan sampai berlarut-larut, sampai sedih. Nah, persoalannya nih Mbak ini sudah siap. Kalau yang belum siap nikah kok koyo ngono kuwi, suwi-suwi gemblung wong kuwi. Lama-lama gila dia. Kalau yang sudah siap bagaimana Pak Ustadz? Ya jangan begitu, ya ikhtiarnya yang benar. Makanya nanti mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bismillah. Teras dakwah kan sudah ada teras ta'aruf. Nah, nanti kajian ke depan, padahal saya tuh sudah pingin pensiun malah diperpanjang lagi kontraknya dengan teras dakwah. Kemungkinan setahun ke depan pengajian dengan sayanya itu nanti kemasan kita ta'aruf on the spot gitu ya. Jadi nanti ada setiap kajian dengan saya ada ta'arufnya, dan nanti ada mudah-mudahan dari tim saya, manajemen saya untuk datang, teman-teman datang, Mbak Bio datang, langsung nanti digadok-gadok selesai pengajian langsung dita'arufkan. Itu mudah-mudahan. Kalau cocok langsung dinikahkan Ustaz. Ya, besoknya, waktu itu. Besoknya. Ya besok. Nikah di TD gitu. Nah gitu ya, jadi mudah-mudahan begitu. Kalau mbak-mbak tadi yang nanya ini tadi bingung, Pak Ustadz calonnya belum kelihatan, ya Allah mbak, ini jomblo neyeng-neyeng oke begini. Oh, neyeng kuning-kuning ya. Kuning-kuning kecepatan. PR yang orang luar Jawa, PR cari di search Google,
jomblo neyeng. Nanti akan keluar nanti, pasti akan keluar. Kok keluarnya apa? Besi karatan gitu. Bisa. Bermanfaat sekali ya ilmunya Ustaz Awan ya. Iya, tinggi ilmunya. Bahan baru, jomblo neyeng. Ya, spesialis jodoh ya begitulah. Nah, gitu ya. Bahan poster bulan depan. Bahan stiker. Bahan stiker. Lanjutkan. Lanjut. Mbak ikut teras ta'aruf ya Mbak. Mudah-mudahan bisa ketemu teman-teman sesama teras dakwah. Kemarin saya kan datang ke pernikahannya salah satu tim teras dakwah. Mas sopo kayak guys? Nah, Mas Iswanto karo Mbak ya Diana ya. Mbak siapa? Liana. Selfie ya, selfie. Kok lain ya sopo kayak mau? Iya. Ya Allah keceplosan. Prospek anyar. Jadi Mbak Selfie sama Mas Sis itu kan sama-sama teras dakwah aktif di sini. Itu seneng loh, enak. Kenapa? Yang ikhwannya sering kajian di sini, akhwatnya juga sering kajian. Jadian, alhamdulillah, ilmunya ya podo, pemahamannya podo ki enak. Nyelarasnya tuh gampang ke depannya. Jadi sudah gak banyak perbedaan. Apalagi ngajinya di manhaj yang sama. Insya Allah manhajnya kita kan manhaj salaf ya, bukan salafindo kita aja. Ya. Tidak kode lagi. Tidak kode lagi, itu the point saya. Gak apa Tat. Bagaimana cara mengatasi lelaki yang mendekati kita tetapi belum paham ilmu agama, apalagi ilmu ta'aruf? Terima kasih. Anda mau nikah dengan laki-laki yang belum paham agama, nggak usah dihadapi. Yang kita hadapi yang sudah paham saja. Kalau dia belum siap dan belum tahu ta'aruf syar'inya, belum paham agama, berarti dia bukan pemimpin dan bukan calon imam yang baik. Ya jangan dipilih dong, yang dipilih yang lain. Jadi kalau ada laki-laki yang ngajak ta'arufan, pada laki-laki secara agama masih awam, metode ta'aruf saja belum tahu, berarti emang dia belum tahu, belum cocok untuk jadi imam, gitu saja. Cari yang lain saja. Mungkin dia cuma ngebet aja siap nikah, tapi belum siap untuk membimbing. Padahal mbak-mbak mencari laki-laki suami yang siap untuk membimbing. Maka kalau laki-laki itu masih terlalu awam, jangan. Ya supaya saran saya, suruh dia rajin taklim dulu lah, ngaji. Entah ke teras dakwah, entah ke Jogokarian, entah ke Nurul Asri. Pokoknya yang manhajnya salaf gitu saja. Ya, sekali lagi yang manhajnya manhaj salaf. Kemana? Teras dakwah, Jogokarian, Nurul Asri Deresan, kemudian Nurul Islam, Taman Surga. Nah, itu dia. Silakan. Nah, nggak masalah. Nah gitu ya. Atau Rumah Warna juga ada juga. Begitu saran saya. Suruh ngaji dulu dia. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Selesai. Dari Instagram. Ustadz, bagaimana kalau kita sudah memutuskan mundur saat ta'aruf karena ibu si akhwat tidak merestui dan grup sudah dibubarkan? Tetapi Ini jangan-jangan Ikhwane sing ngomongin Mbak Emau iki. balas-balasannya lewat anu ya. Iya, apik iki. Kertas di Apik, Instagram. Modele apik iki. Tekan tiralian. Biar. Ya. Tapi tiba-tiba Ahwat itu DM ke kita, katanya ibunya sudah merestui. Kita harus bagaimana Ustadz? Ya sambung meneh. Oh ya. Wes. Sederhana. Wes. Gua kasih waktu Ustaz lagi ngumpulin pertanyaan loh. Dua kata sambung meneh. Ya disawong ibunya sudah merestui. Berarti si akhwat ini mungkin ya, ketika ibunya menolak, si ikhwannya wis langsung ilfil. Nah, bukan langsung ilfil ya. Dia langsung putus asa. Wes lah, tak metu grup lah, enggak ada harapan. Nah, mungkin dia gitu langsung keluar. Padahal si akhwatnya mungkin sedang berjuang untuk meyakinkan ibunya. Akhirnya ibunya bisa sudah oke, dapat lampu hijau. Ya sudah, kalau sudah ngasih DM begitu, ibunya sudah menyetujui. Si saran saya ikhwannya coba datangi ibunya, pastikan betul apakah ibunya ini merestui dia atau tidak. Jangan-jangan yang diminta persetujuan adalah ibunya orang lain, bukan ibunya dia. Maka harus dipastikan betul. Nah, setelah dapat itu kepastian, bismillah sambung lagi. Dengan catatan loh ya, catatan si ikhwannya belum menyambung atau membuka ta'aruf baru. Kalau dia sudah membuka ta'aruf baru, ya nggak usah nyambung lagi. Itu hanya melukai perasaan wanita. Itu Mas. Ya, pertanyaan berikutnya ini agak fenomenal. Ustaz, saya mau tanya, kalau nikah sama dua orang sekaligus dalam sekali akad, boleh nggak Ustaz? Ini mesti cah koplak ini mesti. Menikah, menikah berbarengan langsung
dengan catatan bukan saudara kandung ya, kakak adik. Kalau kakak adik jelas haram. Kalau bukan kakak adik bagaimana Pak Ustadz? Hukumnya bagaimana? Sah pernikahannya. Misalnya setelah selesai sama yang A, kemudian dia langsung nikah dengan yang B. Sah Pak Ustadz? Sah. Cuman itu zalim. Kok zalim Pak Ustadz? Jelas zalim karena setelah menikah ada yang namanya malam pertama. Dan setiap istri itu punya hak malam pertama. Lah kalau duluan yang A, setelah itu dengan yang B, baru berikutnya hari berikutnya, itu namanya kezoliman. Maka harusnya dia nikahi dulu dengan yang pertama. Kemudian setelah selesai malam pertamanya, karena dia masih gadis perawan, malam pertamanya minimal seminggu. Nah, kemudian baru hari ke-8 atau hari ke-9-nya dia nikah lagi yang kedua dengan yang kedua dan memenuhi hak malam pertamanya. Atau kecuali apa Pak Ustadz? Mereka sudah bertiga ini bersepakat menikah bersama. Alasannya biar penghematan biaya gitu ya, sehingga nikahnya bareng karena duit bertiga dikumpulkan bareng-bareng. Lalu yang si dua istri ini, istri ke-1 dan istri kedua, istri keduanya pokoknya berrela-rela hati, ridho, ikhlas, tidak sama sekali protes segala macam, tidak, dan tidak ada merasa kecewa. Maka malam pertamanya si laki-laki langsung dengan yang pertama, selesai seminggu baru dengan yang kedua. Jika dia siap dengan itu dan ikhlas ridho, maka tak masalah. Tapi kalau sampai ini nggak ridho, belum ada keikhlasannya, maka ini perbuatan zalim. Begitu. Lanjut. Ya. Gue sih apa sih? Ya gisi kira tuh abot. Ustadz, kalau ada mertua yang tidak mau menantu cadaran, bagaimana solusinya? Kalau tidak ingin punya menantu cadaran, ya nggak usah cadaran Mbak, maskeran aja. Iya, pakai maskeran yang di apotek itu loh, ya, maskeran biasa itu, masker biasa itu, masker ya suster-suster itulah. Pakai masker itu dulu. Kalau enggak ya pertama bongkar pasang dulu. Jadi makainya kalau keluar, di rumah nggak usah pakai. Di luar pandangan atau pantauan jangkauan penglihatan dan pengawasan mertua, maka silakan pakai cadar. Tapi kalau pas di rumah ya dibuka. Pas nyampe halaman itu copot. Sebelum nyampe halaman rumah sudah dicopot. Masuk rumah nggak pakai. Jadi biasa aja begitu awalnya. Terus nanti kalau pas ada pertemuan-pertemuan iseng-iseng dipakai, iseng-iseng pakai, copot gitu saja. Lama-lama orang tua akan terbiasa. Setelah itu dia akan biasa aja. Kenapa? Khawatirnya mertua itu kalau punya menantu cadaran tuh orangnya kaku. Khawatirnya orangnya tuh ekstrim. Khawatirnya nggak bisa bergaul, nggak bisa serawung. Makanya nggak usah pakai cadar dulu di depan mertua. Tampakkan dulu keserawungannya. Tampakkan kesupelannya dulu. Ternyata dia orangnya supel, ramah, baik. Terus pas make juga nggak berubah akhlaknya. Pas make cadar nggak berubah akhlaknya. Tetap hangat, charming sama siapa-siapa. Nah, ketika dia pakai, orang mertua udah nggak rewel lagi. Pasti oke. Begitulah yang dilakukan saya dan istri saya. Istri saya begitu. Sa'ah wa sa'ah. Setahap. Istri saya nggak langsung jelek pakai itu. Enggak. Pertama pakai maskeran dulu. Pakai yang model di tali diikat, kembang-kembang, gambarnya Doraemon, apa-apa. Santai, Angry Bird gitu kan ya. Nah lama-lama nanti istiqomah bisa. Gak apa-apa, wong itu gak wajib kok. Mustahab, ya, tidak wajib. Taip. Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya memulai ta'aruf dengan dua akhwat untuk dipilih salah satu? Sadis. Mbok dia itu nikahnya sama mbak yang nanya tadi itu loh. Ama. Jadi Ama. Allah itu maha adil. Geragas ketemu yang geragas itu cocok ini, cocok. Iya. Dan tanya, ada pertanyaan lagi kalau ada. Ada jawab apa ngono ki? Mas, mbok yo taruh ki siji-siji, ya kan? Jadi faida faroghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu baru melangkah berikutnya. Jadi jangan ta'aruf bareng. Dilihat di antara kedua ini. Kecenderungan kita tuh ke yang mana ya? Bingung ya Pak Ustadz? Ya udah, istikharah dulu biar kita condong kemana dulu. Ternyata condongnya sama si akhwat A, ya sudah ta'aruf dulu sama si A. Yang B pending dulu. Selesai dengan si A, jadi ya wes nih tadi sudah selesai. Kalau nggak jadi barulah ke yang B. Begitu. Bukan ta'aruf bareng setelah itu diistikharoi. Nggak boleh begitu. Kasihan yang akhwatnya. Ya, Anda juga pasti nggak mau kan gitu kan? Ya nggak? Akhwat
dua. Coba apa perasaan kita coba laki-laki ketika tahu ternyata akhwat ini taruh satunya sama Afif, satunya sama Ken. Ini kan teman MC sesama loh. Wah, tapi akhwatnya siji. Apa ora yo mereka akhirnya bermusuhan dan bertengkar satu cakar-cakaran gelutan. Akhirnya mereka nggak pernah ketede lagi. Ya, kenapa? Berantem gara-gara akhwat ini. Akhirnya apa? Mereka berdua kesel gara-gara akhwat inilah kami akhirnya jadi rusak persaudaraan persahabatannya. Terus ya udah bunuh aja akhwatnya, bunuh. Ya Allah. Siap. Apa ya? Tolong di disclaimer dulu tadi itu nanti. Itu hanya Aduh. guruan ya. Ya Allah. Disensor. Apa-apa bunuh mati terus Ustaz Awan Jan. Mesti kui terus ada loh. 3 tahun lah aku mendampingi itu. Bunuh mati kui Wes apal terus. ya? Tapi nyatanya orang yang mati kok. Iya, iya. Ini Ustaz, kalau kita suka dengan akhwat yang tidak sekufu bagaimana? Suka dengan yang nggak sekufu. Iya. Piye sih? Mau nggak sekufu kok suka? Nggak sekufu apa nih? Ini pertanyaan nggak jelas. Yang nggak sekufu itu apanya? Kok tetap suka? Jangan-jangan nafsu itu. Ya kalau nggak sekufu kan mesti jangan-jangan nafsu. Contohnya misalnya saya, ketika ta'aruf dulu kan dengan yang maaf ya, ketika saya ta'aruf dengan yang ke-13 itu, akhwat yang ke-13, Jan, wonge iki yo sik enom, ayu, cantik. Cuman gara-gara satu pemahaman yang buat saya nggak sekufu sama dia, ilfil saya dengan kecantikannya, dengan struggle-nya, dengan pokoknya semua kelebihan dia itu saya udah ilfil. Cuman gara-gara satu, apa? Manhaj dia memahami musik itu beda dengan memahami saya. Saya sudah nggak feel lagi, nggak sekufu kok. Kata dia, pokoknya musik dalam bentuk apapun haram, titik. Jadi saya bingung tadi nih. Saya iseng-iseng ini misalnya, Mas haram, waduh. Nah ini musik. Iya, iya. Keras. Setelah iso aku wis ngene. Ayo prek lah nganggo gawe. Mubal. Makanya nggak sekufu itu bahaya itu. Kasihkan Afif aja tadi. Ojo aku kowe bid'ah kabeh mumet kowe. Wis. Video bid'ah. Ustaz, bagaimana Iki pecimu topimu ki bid'ah tenan iki. Ini pertanyaan yang sering muncul Ustaz. Ustaz, bagaimana tandanya orang sudah saatnya untuk menikah? Tandanya Ana tulisan yang Faduir. Saya siap menikah. Dajjal kan kafara. Nun kaf ha. Nun kaf ha. takon kok ya aneh-aneh. Wis do madang apa urung? Iya tandane nikah yang meneke tehe, sing tahu kan masing-masing. Taunya dari mana Pak Ustadz? Ya kan kita merasa toh. Ketika kita merasa bismillah, ilmu kata wis cukup lah, mampu wis mantap, semangat ya wis. Orang tua ya sudah membuka lampu hijau pernikahan sudah diperbolehkan. Berarti dia sudah siap. Tapi nih kita kata wis semangat segala macam, orang tua masih belum ngasih sih. Jangan harap. Berarti Anda masih punya PR, harus minta ACC dari orang tua dulu. Makanya tandanya orang siap nikah itu kompleks. Dilihat juga dari orang tuanya, dilihat juga dari pribadi dirinya. Secara keilmuan, secara materi, secara mental. Itu saja. Nah, tandanya dia siap nikah atau tidak. Segitu Mas. Nek takon aja sing aneh-aneh toh. Ya deg-degan iki ya. Kakean mangut lele. Siap-siap kayak Pixon ya aku ya. Apik iki. Dedeng. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz dengan laki-laki yang mau menikahi seorang akhwat tapi masih ragu, maju mundur karena memikirkan pendapat Pak Leknya. Dia belum bisa membuat keputusan sendiri. Nah, pria ini jamaah teras dakwah juga. Wah. Katanya kenal Ustadz Awan juga. Wah. Jamaah Lah Ustadz yo Awan. kabeh sakmene iki kenal aku kabeh ta. Waduh, pembelaan. Nek santri Lah, diakoni lho. ojo ngaku-ngaku ta ya. Minta tolong dibeli pencerahan Ustadz. Kasihan akhwatnya sudah nunggu lama. Aku coba, dek sing nglakoni aku kon tanggung jawab iki. Oh ya mending Senengane ngono. Kan jamaah Ustadz. Kecuali aku sing taruh sisan gitu. Udah. Dilihat loh Tan. Oh iya bojoku ndelok. Harus kelihatan soleh lagi. Bojoku mungkin ya Allah bojoku kok celelekan ya. Begini ya teman-teman semua, kalau ada wong lanang kok yo isik gojak-gajek, Anda itu hidup itu akan terasa bahagia kalau yang kita gantungkan itu keputusan Allah ya.
Jadi bukan lagi manusia, bukan keputusan makhluk, keputusan Allah. Dalam segala perkara urusan kita tuh hanya bergantung tunduknya itu dengan syariat Allah, dengan Quran dan Sunnah. Wes pasti tuh manhaj salaf tuh ya gitu itu. Dia pasti akan bahagia. Akan bahagia. Salafi dia tuh yang benar tuh begitu. Bukan yang ngisi ngakune salafi tapi wedi karo bapak ibu ya. Masih manut karo apa ya intervensi, masih bisa diintervensi. Nah, itu enggak manhaj salaf itu namanya. Salaf itu manhajnya yang benar-benar ke Allah, Quran was Sunnah. Kepada bapak ibunya ya boleh minta nasihat, tapi keputusan tetap di tangan dia berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu dilakoni. Termasuk ini, kalau Pak Le cuma ngasih pendapat ya sudah, silakan kasih pendapat Pak Le. Tapi jangan diminta pertanggungjawab, minta apa kejelasan pendapat dari Pak Le. Jangan diberi, bawalah untuk istikharah, mantepnya dia. Laki-laki jangan kebanyakan minta pertimbangan orang lain, dan jangan terbiasa tidak melangkah kecuali dinasihati orang lain. Piye jal kuwi? Paham ora kuwi? Jangan membiasakan diri dituntun gitu loh. Belajarlah untuk berjalan sendiri. Jangan terbiasa menuntut dituntun. Rumah tangga Anda akan bahagia kalau Anda dan istri itu punya keputusan apa-apa itu pokoknya berdua. Tidak boleh ada yang mengintervensi siapapun dalam rumah tangga kita. Baik bapak ibu, baik mertua, baik kakak adik, baik keluarga, tetangga, sahabat, siapapun, pokoknya tidak ada yang berhak mengganggu. Kalau ada apa-apa urusan ini, pokoknya berdua. Anda kalau bisa seperti itu, berdikari, itu Anda pasti akan bahagia dalam hidup. Percayalah. Tinggal sama mertua. Mereka berdua bersepakat pengen ngontrak. Giliran laporan ngomong sama bapak ibu, Bu, Pak, aku bismillah bulan depan mungkin tak cari kontrakan, nggak tinggal di sini lagi. Bapak ibunya ngelarang. Ora usah Le, nggak usah. Kamarnya bapak ibu ini yo banyak. Sudahlah di sini aja, nggak usah ngontrak. Biar penghematan di sini duitmu bisa ditabung untuk beli rumah nanti. Tapi mereka berdua sepakat pingin ngontrak. Karena apa? Karena ingin merasakan hidup berumah tangga. Satunya ingin merasakan jadi raja, satunya ingin merasakan jadi ratu. Karena kalau campur sama mertua, sulit jadi raja, sulit merasakan jadi ratu. Sulit pula mereka bercumbu dan bermesra. Karena apa? Semua acting dan perbuatan ada pihak-pihak lain yang mengawasi. Ada kelekaran yang di ora iso. Karena ada bapak ibunya, ada saudaranya. Akhirnya apa? Mereka sepakat, bapak ibu, jeh matur nuwun. Pokoknya tawaran bapak ibu matur nuwun, insya Allah saya tetap akan ngontrak. Ora usah toh ya, jeh bu matur nuwun pun. Gitu saja. Besok bulan depan apa ya wes kemas-kemas, pindah. Santai aja, tinggal pindah. Tapi orang tua nggak melarang Pak Ustadz, marah-marah. Nggak apa-apa, wong dia itu. Yang penting jangan debat gitu loh. Ini kan hak, ini syariat Islam. Boleh kita pindah saja. Membiasakan seperti itu, nikmatnya apa nanti? Saya nggak tidak mengajarkan untuk menentang ya, melawan orang tua. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah Anda itu punya hak untuk berumah tangga sempurna. Dan itu hak kita. Hak kita setelah menikah. Yang penting baktinya wasohibhuma fid dunya ma'rufan. Gak boleh ditinggalkan. Tetap baik bakti sama bapak dan ibu. Walau sudah ngontrak, sering datang, sering tengok, sering kasih hadiah, sering bawa oleh-oleh, ngirim makanan, segala macam. Anda kalau sudah membiasakan begini, sejak itu bapak ibu sudah gak bisa lagi cawe-cawe. Baik bapak ibu atau mertua siapapun gak bisa. Kalau sudah gak bisa cawe-cawe, Anda merasakan bahagianya berumah tangga, punya rumah tangga yang kokoh. Nah termasuk mas ini nih. Kalau mau membiasakan, bukan mas Lukman ya, mas ngiki lu ngisor gitu. Nah, maka kalau dia sudah membiasakan apa-apa, dia minta nasihat boleh, lalu laporkan ke Allah. Bismillah, setelah dia pikirkan, dia buat keputusan. Anda akan merasakan enaknya jadi laki-laki yang bisa berkeputusan. Apapun resiko dia siap untuk ketemu resiko tuh siap gitu. Sejak itu dia akan merasakan jadi wong lanang tenanan, tegas, enak. Yang disukai para wanita istri itu apa coba? Punya suami yang tegas, punya suami yang bisa buat keputusan. Dies, plok. Salah. Ya des jelas itu. Ya aja ngampleng. Jelas. Nah, jelas. Tapi nek mau lanang kok nggak jelas, laki-laki kok lembek, nggak jelas keputusannya, memimpinnya nggak jelas, apa-apa, aku manut dek, monat manut, kan pingin diculak rasanya nek orang lanang ini. Nah, perempuan pasti jengkel itu, Giliran lebaran, mas kita kemana? Manut. Liburannya kemana? Manut. Pantai Indio mas? Manut. Pantai opo monat manut. Mau lanang ini emang nggak cocok jadi imam.
Mau lanang iki kudu tegas, Dik, pantai sing kae. Ngopo? Luwih cedhak. Gitu kan ya, gampang kita, enggak terbuang waktunya. Terus kita makan yang di angkringan, jelas. Ngono kan ya. Ya jelas murah kan gitu kan. Ya gitu. Wong lanang ki sing penting tegas-tegas gitu. Nih wong wedok entek duitmu Mas, gitu kan ya. Nih dipasrahke wong wedok, mangan ning Dik, gitu kan. Oh, wedok langsung mikir, sate Pak Pong. Wah, motor kuwi langsung. Entek duitmu. Ya, kita tuh harus tegas. Tegas dan hemat. Gitu ya. Jadi saran saya laki-laki itu yang tegas-tegas. Perempuan tuh senang banget punya suami yang tegas. Dies, ngasih keputusan tuh jelas. Dia akan merasa punya imam. Itu ya. Latih diri kita untuk jadi laki-laki yang tegas. Wes, lagi ini unik dan ada ngombe wedang kok jadi tripod kabeh. Lais. Wis deket mau lho iki, Cah. Kopi. Ustadz, bagaimana hukumnya jika memiliki ketertarikan atau rasa suka dengan pasangan halal orang lain? Terus backsoundnya wes kompak. Sing takon ki lanang apa wedok? Disensor. Waduh. Ya Bingung Allah. saya. Kalau dia laki-laki haram. Haram kalau laki-laki Perempuan, menyukai istri orang lain. Kalau dia seorang perempuan gadis perawan menyukai suami orang lain itu masih boleh. Perempuan kata adminnya. Oh, perempuan ya. Nah, berarti kalau dia perempuan menyukai suami orang lain masih boleh karena dalam pernikahan dalam Islam masih boleh dia poligami kalau memang ada celah. Sarannya ya jangan maju langsung ke ikhwan. Masya Allah. Ya dekati istri. Maaf ya Mbak, saya belum siap ya Mbak. Kemaki. Ono Bae MC ini juga keras. Gagas. Tobat lele. Wah, ini ada lagi tat. Ya Allah, subhanallah. Saya kira rampung. belum. Ya. Wah, Tadi cukup diboleh itu aja. Pelanggaran tuh. Dia boleh. Nah, kemudian dia jangan untuk mencoba menjadi pelakor ya. Jauhilah menjadi pelakor. Dia diam-diam menyukai suami orang lain. Kemudian dengan begitu dia lalu majus dewe, japrian. Kalau laki-laki itu lemah imannya, diajak nikah aja langsung dia mau. Ditanya, istrimu bagaimana? Sudah gampang, lebih baik minta maaf daripada minta izin, kata dia. Lanang ini jadi kamplang gitu. Akhirnya mereka nikah, diam-diam di belakang. Nah itu kalau dia mendapati laki-laki ini lemah iman. Manhajnya manhaj Belgedes tadi itu ini. Salaf bopong ini, salafindo ini begini nih salafindo. Jadi dia itu nikahnya tanpa sepengetahuan istri pertama. Alasannya apa? Minta maaf itu lebih baik daripada minta izin. Ya ketemu saya itu tak bid'ah kantoran kok deh. Nah akhirnya terjadinya begitu. Maka perempuan ini statusnya bagaimanapun dia terkesan nanti jadi pelakor kesannya. Makanya kalau menyukai suami orang yang halal itu, maka ya baik-baik temui istrinya gitu. Siapa tahu istrinya membuka hati. Kalau enggak ya sudah. Percayalah, wanita, istri orang itu yang sudah menikah itu, dia nggak mungkin kok menyakiti perasaan sama perempuan itu nggak mungkin. Dia kalaupun nggak setuju pun akan menolak baik-baik. Kalau menerima pun pasti akan menerima baik-baik. Kalau menolak pun pasti menolak baik-baik. Karena dia sesama wanita tidak ingin menyakiti perasaan wanita. Apalagi yang dihadapi ini wanita solihah, baik ingin menjaga kehormatan. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Kecuali yang datang SPG, bukan SPC, SPG. Sales promotion girl, pakainya gitu, buka aurat, kecentilan, nggak pakai jilbab, rambutnya kriul-kriul. Datangi istrinya solihah, pakai cadar gitu. Wes, mumet. Oh, iki wong wedok. Wah, iki mesti wong sarkem iki gitu. Langsung, Mas. Ojo kowe hubungan karo dia susah. Tapi kalau dia wanitanya solihah, baik, maka perempuan ini pasti akan berpikir 1000 kali. Untuk menolaknya pun mikir-mikir. Gitu ya. Baik. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya info dari seseorang si Ikhwan yang saya ikhtiarkan dalam doa untuk ta'aruf ini ternyata kebiasaannya masih ngerokok dan dari segi mental, finansial mungkin belum siap. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya wes tinggalkan lah, batal mundur. Nih saya jadi akhwat, saya kan nggak pakai jilbab, ya toh. Nih saya jadi akhwat, ya. Maka saya akhwat, pasti saya mundur, nggak pakai ragu lagi, pasti saya mundur. Satu dia ngerokok, masalah pekerjaan itu carry lah, tapi ngerokok itu saya pasti akan mundur, pasti. Ngerokok itu
Jelas-jelas ono tulisan nih, merokok membunuhmu. Lah kok tetep ngerokok, berarti kan bocah ini atos tenan. Betul gak? Iki wong lanang ki cah atos, cah ngeyil. Diomongi merokok membunuhmu sing ngerokok. Makanya aneh kalau ada orang ngomong mengatakan, Ustadz, insya Allah saya tidak akan terkena sihirnya Dajjal dan saya tidak akan tergoda dan tidak akan menjadi penyembah Dajjal meskipun saya bertemu dengan Dajjal. Loh kenapa? Ya karena di keningnya itu ada tulisannya kafaro. Jelas dia itu Dajjal, saya tidak akan mungkin menyembah dia. Belum tentu. Uang jelas-jelas rokok sing ana tulisannya membunuhmu wis iso anu kok. Betul? Udah jelas-jelas membunuhmu kok tetap yang rokok. Maka ketemu Dajjal juga begitu. Ada tulisannya kafaro, tetap aja dia ikut. Nah, mungkin rokoknya nggak diisep, di mamah tuh. Kentir. Oh, permen rokok. Oh, ini ada yang komen juga nih Mbak Dina. Saya juga pasti Ustaz karena nggak suka sama Iwan yang ngerokok. Waduh. Halo Mbak, kayak jomblo ya Mbak. Ya. Makasih ya. Promoin dong. Siap. Terus udah. Sudah, ini pertanyaan Lagi. terakhir ya. Terakhir. Ada meninggal Pak? Enggak gitu, Tat. Ini langsung, Tat. Bagaimana mengetahui sering banget ini. Bagaimana mengetahui jawaban atas istikharah yang sudah dilakukan? Apa bedanya ragu-ragu dari setan dan ragu-ragu yang datang dari Allah? Karena memang bukan jodoh. Kalau ragu-ragu dari Allah nanti saya bisa jawab. Kalau lagi dari setan itu enggak gue sing jawab ya. Oke. Sabar Mas, sabar. Jangan sedih. Ya Allah ngrewangi loh. Ya Allah. Mending wae. Apa tadi pertanyaannya? Kalau ragu-ragu dari Allah, kok ragu-ragu dari Allah ini gimana sih? Jawaban dari Allah, iya kan? Ya kalau sudah istikharah, kemantapannya apakah ini nanti benar-benar yakin itu ragu-ragu ini petunjuk Allah atau petunjuk dari setan? Setan kalau memberi petunjuk. Begini ya, kalau kita sudah istikharah, sudah melibatkan Allah dan kita betul-betul memilihnya itu karena Allah, maka insya Allah pun setan nggak akan bisa menggoda. Apalagi selama ini saran saya, tolong ini diamalkan. Selama Anda ta'aruf, rajin-rajinlah membaca surat Al-Baqarah, bil khusus 10 ayat utama dari surat Al-Baqarah. Harapannya apa Pak Ustadz? Barang siapa yang sedang ta'aruf, dia membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah ini, niscaya setiap keputusannya, perlakuannya, petunjuknya, apapun yang terjadi di depan dia, murni dari Allah, bukan dari syaitan. Ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, 255, 256, 257 plus 3 ayat terakhir. Bacanya setiap habis subuh, baca lagi habis asyar. Itu terus yang dibaca. Ayat 1 sampai ayat 4. Alif lam mim dzalikal kitabul itu ayat sampai ayat 4. Kemudian surat masih Al-Baqarah ya, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya plus 3 ayat terakhir. Berdasarkan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir bab tentang afdol surat. Tambah saja menit Ustaz. Gitu apa? Oke aku. Kurang mang menit bayar piro. Jadi baca itu berdasarkan tafsir Ibnu Katsir tentang fadilatus suratul Baqarah. Fadilah dari surat Al-Baqarah, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu yang dibaca. Maka barang siapa yang baca itu, dia tidak akan digoda oleh syaitan. Hasil istikharahnya murni dari Allah. Munculnya hati dari Allah. Segala sesuatunya dari Allah, bukan dari syaitan. Syaratnya itu. Baca surat Al-Baqarah 10 ayat yang utama tadi. Gitu ya. Kalau dari setan tadi tuh? Ya jawab gimana? Ya kalau dari kalau dari setan, kalau tak jawab ya, setahu saya. Ya, kan mewakili. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan ngetes hafalan, kalau saya ngetes teori pernikahan. Kalau dari setan bisa jadi setelah istikharah, kemudian nanti datang tuh mantannya dalam bentuk lebih soleha. Padahal sudah mau khitbah gitu ya. Nah, itu bahaya itu. Ketua gengnya apal tak jawabannya. Ketua gengnya setan, Pak. Atau istrinya tuh, calon istrinya tuh kemudian nampak keburukannya. Wah, ternyata bacaan Qur'annya kurang bagus dan lain sebagainya. Padahal itu bisa dimaklumi dan bisa diperbaiki bersama-sama. Bukan masalah besar tapi terlihat besar gitu ya. Ya. Besarmu delok ke aku tuh. Nah, ini jawabannya jelas ini, cerdas ini, bagus sih, apik. Setiap orang yang mau nikah mesti ngalamin itu. Saya ngalamin, dia pun ngalamin sama. Udah, ini mau curcol. Itu bukan cerita saya, Tat. Aneh lah.
Kalau kita sudah khidbah biasanya nanti muncul tuh mantan-mantan. Muncul nggak cuman mantan, kadang-kadang kalau bukan mantan, orang baru yang kelihatannya lebih baik dari orang yang sudah kita khidbah. Nah, ini setan biasanya. Datangnya ini dia didatangkan ini setan memang buat begitu supaya rusak, gagal nikah. Atau tadi itu sudah mantap dengan dia, tiba-tiba kita melihat ada kekurangan yang sebenarnya bisa diperbaiki tapi kita males lah memperbaikinya gitu, ilfil. Nah, itu datang dari syaitan. Padahal kekurangan dia itu celah pahala jariah buat kita yang nanti akan memperbaiki dia. Akan jadi pahala jariah karena kalau dia berubah seumur hidup dia beramal, kita dapat pahalanya. Nah, tapi setan nggak mau itu. Nah, dia langsung membuat ragu-ragu, batal wae, batal wae, batal wae. Kata setan, batal wae, karo aku wae, karo aku wae. Nah, itulah setan. Cukup? Sudah habis. Terima kasih. Baik, begitu ya teman-teman semua dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil hikmahnya. Jangan lupa berbanyak pergaulan kita, komunikasi dengan Al-Quran. PR dari saya buat teman-teman semua, khatamkan terjemah bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Khatamkan terjemah Al-Quran ora ketang 1 kali seumur hidup, ora ketang ya. Sambil Anda nanti baca menghayati sungguh-sungguh, Anda akan ketemu banyak petunjuk-petunjuk. Karena Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk dari mananya? Wong diwoco nggak ngerti, nggak paham artinya, yang tetap nggak akan jadi petunjuk. Setelah Anda baca artinya, Anda dapat petunjuk di situ. Tahu, oh ini toh yang dimau Allah, yang diinginkan Allah seperti ini. Maka hidup kita tuh jadi lebih terang setelah mengetahui makna, apalagi tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian, terima kasih. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.